Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Amalia NIM 1054211011117. Saya mahasiswa semester 7 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Berikut ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ginekologi pada wanita. Pertama-tama, apabila pasien datang kepada kita, maka kita mempersilahkan masuk pasien dan menyapa pasien. Kemudian kita juga harus memperkenalkan diri kita sebagai dokter jaga pada saat itu. Selanjutnya, kita melakukan anamnesis kepada pasien untuk mengetahui identitas pasien. Yang pertama, kita menanyakan nama, umur, dan keluhan pasien. Selanjutnya, kita melakukan informed consent kepada pasien, di mana kita meminta kesediaannya untuk dilakukan pemeriksaan. Dan juga kita harus menjelaskan kepada pasien bagaimana prosedur pemeriksaannya, di mana prosedur pemeriksaannya itu kita akan memeriksa pada daerah kewanitaan pasien. Kemudian tujuan pemeriksaannya itu untuk melihat apa ada kelainan-kelainan yang nantinya kita dapatkan setelah pemeriksaan. Setelah kita meminta kesediaan pasien, apabila pasien bersedia, maka kita meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya dan mempersiapkan diri serta meminta pasien untuk membuka celananya dan berbaring di ranjang pemeriksaan dengan posisi litotomi. Selanjutnya, kita mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, di mana alatnya ada meja ginekologi, kasa steril, kemudian ada sarung tangan steril, ada lampu sorot, ada cairan antiseptik, ada nampan, ada spekulum cocor bebek, kemudian ada bak yang berisi dengan larutan klorin 0,5%, kemudian ada nampan, kemudian ada tempat sampah medis, dan juga ada air dan kran. Selanjutnya, kita melakukan cuci tangan rutin, yaitu cuci tangan 6 langkah. Setelah itu, kita arahkan lampu sorot menuju ke arah genitalia pasien agar kita bisa melihat dengan jelas pada saat pemeriksaan. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan abdomen pada pasien. Kemudian yang pertama, kita harus lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita inspeksi di atas abdomen pasien, di mana apabila terdapat ada tanda-tanda benjolan, tanda-tanda tumor, inflamasi, ataupun ada lesi. Selanjutnya, kita lakukan palpasi pada abdomen pasien dengan menggunakan kedua tangan kita dengan meletakkan di atas suprapubis abdomen pasien, di mana kita menyusuri apabila terdapat ada benjolan, ada tanda-tanda tumor, ataupun ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya, kita mencuci tangan lagi, yaitu mencuci tangan yang kedua kali. Yang kemudian setelah cuci tangan, kita memakai sarung tangan steril lagi. Selanjutnya, kita memakai sarung tangan steril. Kemudian kita berdiri di depan genitalia pasien atau di depan daerah kewanitaan pasien. Kemudian kita menekan bagian paha dalam sebelum kita menyentuh genitalia pasien. Nah, setelah kita menekan bagian paha dalam pasien, kita perhatikan pada daerah labium, klitoris, dan perineum. Apakah terdapat jaringan parut, terdapat lesi, terdapat inflamasi, ataupun ada retakan kulit. Selanjutnya, menggunakan tangan kita pisahkan labium majus, yaitu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, kita pisahkan, kemudian kita rasakan apabila terdapat benjolan, tumor, ataupun ada cairan, ataupun ada sekret. Selanjutnya, kita pisahkan antara labium majus, kita raba bagian labium minusnya. Kita rasakan juga apabila ada benjolan, apabila ada tumor, apabila terdapat cairan, ada fistula, ataupun ada ulkus. Kemudian setelah itu, dengan menggunakan tangan kanan kita, di mana telapak tangan menghadap ke atas, kita memeriksa kelenjar scan. Kelenjar scan itu kita periksa dengan menggunakan jari telunjuk, di mana kita masukkan ke dalam vagina, kemudian kita mendorong ke atas, kita rasakan kelenjar scan-nya apabila terdapat cairan ataupun terdapat nyeri. Selanjutnya, setelah kita menekan kelenjar scan-nya, sambil juga langsung kita menyentuh uretranya. Setelah itu, kita memeriksa kelenjar Bartolini-nya, di mana juga kita memasukkan jari telunjuk kita ke dalam vagina. Setelah itu, kita menyentuh, kemudian kita rasakan apabila terdapat sekret atau cairan, ataupun terdapat nyeri tekan, di mana kita menyentuhnya itu secara bergantian, yaitu di sebelah kanan dan kiri.
Selanjutnya, kita meminta pasien untuk mengejan dan mempertahankan pada labium majusnya dalam posisi terbuka. Kemudian kita lihat apakah ada benjolan pada dinding vagina bagian anterior dan bagian posterior. Nah, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan in speculo. Pada pemeriksaan in speculo, yang pertama-tama kita bersihkan bagian vulva dan vagina pasien menggunakan cairan antiseptik, yaitu pakai kasa steril. Kita bersihkan dari atas ke bawah. Kemudian kita bisa mengulangnya lagi, mungkin bisa sebanyak 2-3 kali. Setelah itu, kita masukkan spekulum cocor bebek ke dalam vagina. Kemudian setelah kita masukkan, kita fiksasi, yaitu kita kunci spekulumnya agar dia tidak mudah goyang atau bisa kita melihat seluruh bagian dalam vagina dengan jelas, atau pandangan kita ke dalam itu bisa terlihat semua di dalam vagina. Nah, setelah itu kita lihat di dalam vagina apabila terdapat massa, apakah terdapat tanda-tanda peradangan, inflamasi, kemudian apakah ada benjolan, apabila ada tumor, kita lihat permukaannya licin atau kasar. Nah, setelah itu kita keluarkan spekulum dari dalam vagina secara hati-hati dan perlahan. Setelah kita buka fiksasi tersebut, kita keluarkan, dan kemudian spekulum cocor bebek itu kita simpan di dalam bak yang berisi larutan klorin 0,5%. Kita simpan di situ, kemudian kita rapikan alatnya tadi. Kita rapikan spekulum itu di dalam bak yang berisi larutan klorin 0,5%. Selanjutnya, kita masuk ke pemeriksaan bimanual, di mana pemeriksaan bimanual itu kita lakukan di mana pemeriksa itu dalam posisi berdiri. Setelah posisi berdiri, kita menggunakan tangan kiri di atas abdomen pasien dan tangan kanan kita menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, kita masukkan ke dalam vagina dengan dimana sudah kita olesi dengan lubrikan gel. Kita masukkan tangan kita, kemudian kita raba pada bagian leher rahim, yaitu pada bagian pertama kita raba pada bagian dinding vagina. Kita rasakan apabila terdapat benjolan, apabila terdapat tumor, apabila ada sekret. Kemudian kita rasakan permukaannya berbenjol-benjol atau licin atau tidak rata. Kemudian setelah kita periksa bagian porsio atau bagian leher rahim. Kita periksa juga apabila terdapat benjolan, apabila terdapat tumor, apabila terdapat ada cairan. Selanjutnya setelah porsio, kita juga periksa pada bagian corpus uteri. Di situ juga kita harus lihat, kita rasakan apabila terdapat bagaimana permukaannya, apabila terdapat benjolan, apabila ada tumor ataupun ada cairan atau sekret. Selanjutnya kita periksa bagian adnexa, di mana kita periksa adnexa kiri dan kanan, di mana tangan kiri kita itu juga sambil menekan, dan tangan kanan kita yang kita masukkan dengan kedua jari tadi, kita rasakan apabila terdapat benjolan, apa ada trauma, apabila ada cairan ataupun ada tanda-tanda lain yang dapat kita dapatkan nanti. Kemudian di sebelah kiri juga, setelah sebelah kanan kita lakukan, sebaliknya di sebelah kiri kita lakukan pemeriksaan. Kita lihat apakah ada tanda kelainan seperti ada tumor, ada benjolan, ada sekret, ataupun ada lesi ataupun ada permukaan yang tidak rata. Nah, selanjutnya kita masuk ke setelah memeriksakan Kaufman Douglas. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan Kaufman Douglas, di mana kita melihat apakah dia menonjol ataupun terdapat nyeri. Setelah kita melakukan pemeriksaan Kaufman Douglas, kita keluarkan tangan kita, kemudian kita nilai di sarung tangan itu apabila terdapat sekret, bagaimana warnanya, apabila dia sekretnya kental atau cair. Nah, setelah itu kita buka sarung tangan dengan kita letakkan dengan posisi keadaan terbalik, kita simpan di dalam bak yang berisi larutan klorin 0,5% untuk proses dekontaminasi. Setelah kita melakukan pemeriksaan bimanual, maka kita catat semua hasil pemeriksaan itu di dalam rekap medik, dan nanti kita akan sampaikan kepada pasien bahwa hasil yang telah kita dapatkan pada saat pemeriksaan. Nah, kemudian kita jelaskan kepada pasien dan bagaimana interpretasi hasilnya apabila dibutuhkan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui masalah-masalah yang sudah kita dapatkan. Contohnya, sekret itu kita periksa dengan menggunakan pemeriksaan pap smear, ataupun bisa kita lakukan, kita rujuk pasien apabila dibutuhkan. Nah, mungkin hanya itu saja pemeriksaan yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan.